Perkenalkan, nama saya Istimewa dengan NIM 230246160 dari kelas 5T6. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Weighted Product atau WP dari mata kuliah Kecerdasan Buatan dari Bapak Christopher Simanjuntak STMT. Pada presentasi ini, saya akan membahas metode Weighted Product atau WP. Metode ini merupakan salah satu teknik pengambilan keputusan ketika kita memiliki beberapa alternatif dan beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan. Tujuannya adalah menentukan alternatif mana yang paling baik berdasarkan kriteria tersebut. Lalu masuk dalam apa itu weighted product. Weighted product merupakan bagian dari metode multi kriteria decision making, yaitu metode untuk pengambilan keputusan ketika ada banyak kriteria. Ciri utama metode WP adalah menggunakan operasi perkalian untuk menggabungkan nilai setiap kriteria. Namun, nilai kriteria tidak langsung dikalikan. Setiap nilai terlebih dahulu dipangkatkan dengan bobotnya masing-masing. Bobot itu menunjukkan seberapa penting suatu kriteria dibandingkan kriteria lainnya. Lalu masuk dalam rumus dasar WP. Secara umum, metode WP dihitung dengan mengalihkan seluruh nilai kriteria yang sudah dipangkatkan dengan bobotnya. Seperti pada rumus ini, pada metode WP, jumlah seluruh bobot harus sama dengan 1. Untuk kriteria keuntungan bobotnya bernilai positif, artinya semakin besar nilainya semakin baik. Sedangkan kriteria biaya bobotnya bernilai negatif agar perhitungan terbalik sehingga semakin kecil nilainya semakin baik. Masuk dalam preferensi tiap alternatif. Setelah kita menghitung nilai S untuk setiap alternatif, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai preferensi atau VI. Nilai VI didapatkan dengan cara membagi nilai S suatu alternatif dengan total seluruh nilai S dari semua alternatif. Alternatif yang memiliki nilai VI paling besar adalah pilihan terbaik. Lalu masuk dalam langkah-langkah proses WP. Secara umum, ada 4 langkah penting dalam metode WP. Yang pertama, menentukan kriteria dan bobotnya. Yang kedua, melakukan normalisasi bobot sehingga totalnya menjadi 1. Yang ketiga, menghitung nilai vendor S untuk setiap alternatif. Yang keempat, menghitung nilai VI untuk menentukan alternatif terbaik. Nah, di sini saya memiliki soal, yaitu memilih restoran terbaik dari 3 restoran dan yang sudah ditentukan dengan kriterianya masing-masing. Nah, di sini kita akan membahas studi kasus pemilihan restoran. Pada studi kasus ini, kita akan menentukan restoran terbaik dari 3 pilihan, yaitu Unke Restoran, Amin Restoran, dan Epi Restoran. Ada 5 kriteria yang digunakan, yaitu C1 kualitas makanan, C2 harga, C3 pelayanan, dan C4 suasana, C5 jarak. Setiap restoran memiliki nilai yang berbeda pada setiap kriteria. Selanjutnya kita masuk dalam data restoran dan bobot. Berikut adalah data nilai dari ketiga restoran. Bobot yang digunakan pada masing-masing kriteria adalah W53442. Kriteria C1, C3, dan C4 merupakan kriteria keuntungan. Artinya semakin besar nilainya semakin baik. Sedangkan C2 dan C5 adalah kriteria biaya, sehingga semakin kecil nilainya semakin baik. Selanjutnya adalah normalisasi bobot. Jumlah bobot adalah 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 18. Kemudian kita normalisasi bobot tersebut agar totalnya menjadi 1. Hasil normalisasi adalah W1 0,28, W2 0,17, W3 0,22, W4 0,22, WS
W5 0,11. Normalisasi diperlukan agar bobot berada pada skala yang sama. Lalu masuk dalam menentukan nilai vendor. Vendor S. Pada bagian ini ditampilkan contoh perhitungan nilai S untuk restoran pertama. Nilai S dihitung dengan cara mengalihkan seluruh nilai kriteria yang telah dipangkatkan dengan bobot masing-masing. Untuk restoran kedua dan ketiga, cara perhitungan sama, hanya berbeda pada angka kriterianya. Selanjutnya masuk dalam perhitungan frekuensi V1. Setelah nilai S untuk ketiga restoran dihitung, hasilnya adalah S1 sama dengan 1,16944323, S2 sama dengan 1,220460, S3 1,266268. Nilai frekuensi V1 diperoleh dengan membagi masing-masing X dengan total seluruh S. Dari perhitungan tersebut diperoleh V1 sama dengan 0,320, V2 sama dengan 0,334, V3 sama dengan 0,346. Dari ketiga nilai tersebut, restoran EPI memiliki nilai V paling besar, yaitu 0,346. Jadi berdasarkan metode weighted product, restoran EPI adalah alternatif terbaik. Sekian penjelasan saya dan terima kasih.